Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan AI Sore bersama saya Pram Senjaya dan kita awali informasi AI Sore dengan gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat tiba-tiba longsor. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang berlangsung kemarin. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam 6 sore itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya, hujan besar. Nah ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki. Tiba-tiba jam 11.58 longsor. Gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ketinggian air di pintu air Manggarai pada Minggu siang terpantau normal meski wilayah Jabodetabek sempat diguyur hujan lebat pada Sabtu malam. Kondisi ini berbeda dengan beberapa hari lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga. Meski sempat diguyur hujan lebat di sejumlah wilayah di Jakarta, ketinggian air di pintu air Manggarai hingga Minggu siang masih terpantau normal. Hujan sejak Sabtu malam mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya, sempat mengakibatkan beberapa wilayah tergenang air. Namun kondisi di pintu air Manggarai pada siang ini nampak berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga 2. Namun warga tetap diimbau untuk tetap waspada mengingat kondisi serta cuaca hujan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya, pemirsa, banjir kiriman kembali menggenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Meskipun ketinggian air hanya setinggi 75 hingga 100 cm, namun hal tersebut membuat warga kembali harus membersihkan rumahnya. Kawasan Kebon Pala RT 13 Jatinegara, Jakarta Timur kembali tergenang oleh banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang meluap dari aliran Kali Ciliwung. Pada Minggu pagi terlihat ketinggian air yang menggenangi kawasan Kebon Pala telah berada di bawah 50 cm. Sedangkan pada Sabtu malam ketinggian air setinggi 75 cm. Menurut Sanusi selaku Ketua RT mengatakan, banjir yang kembali menggenangi ini terjadi pada Sabtu malam akibat adanya kiriman air dari wilayah Bogor dan Depok. Banjir pun membuat warga harus kembali bersih-bersih. Dan untuk saat ini, warga sangat membutuhkan mesin penyedot air untuk mengurangi debit air yang masih menggenang. Pagi ini udah mulai surutan ya, dari sisa yang kemarin. Dan kita sebentar lagi akan bersih-bersih lagi. Kemarin sebenarnya kita udah cepat surut tuh, kekurangan alat kebersihannya aja sih. Alat penyedot? Berupa apa gitu, salkon dan selang pas pemadam itu. Antisipasinya kalau kita kan udah terbiasa ya. Paling tinggal nunggu kabar aja nih kalau ada berita banjir lagi, kami udah siap nih. Diketahui wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur merupakan wilayah yang kerap langganan banjir, sehingga membuat warga merasa terbiasa dengan kondisi banjir yang kerap terjadi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait banjir di Karawang dan longsor di Sukabumi, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Rudi Setiawan di Karawang dan Budi Setiawan di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa. Namun terlebih dahulu kita akan menyamparkan kami Rudi di Karawang terlebih dahulu. Halo, selamat sore rekan Rudi. Seperti apakah kondisi banjir di Karawang hingga sore hari ini? Apakah sudah mulai surut di sana? Ya, Pram dan pemirsa, selamat sore. Kami kembali menginformasikan ya, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini masih dilanda banjir, yaitu di 2 dusun yang berada di Desa Kalangligar. Di mana 2 dusun ini adalah yaitu masih merendam banjir, itu Dusun Pengasinan dan Dusun Cikampek. Dusun Kampek maksud saya. Untuk banjir sampai saat ini terpantau dari siang, banjir masih setinggi kurang lebih 1 meter lebih, di mana banjir ini karena akibat luapan Sungai Cibeet dan juga Sungai Citarum. Sejak banjir saat ini dapat kami informasikan juga di Dusun Pengasinan itu ada beberapa RT, 2 RT yang tadinya sempat surut pada siang tadi itu mengalami kembali tergenang banjir, yaitu sekitar setengah meter akibat meluapnya Sungai Cibeet. Untuk status Sungai Cibeet sendiri sebenarnya kondisi saat ini sekarang dalam kondisi status aman. Sementara untuk status Sungai Citarum yang dapat kami informasikan bahwa update terkini Sungai Citarum itu dalam status siap, di mana pada status sebelumnya yaitu status siaga, dan beberapa menit yang lalu statusnya sudah turun maksud saya. Ya, saya perlu akan menunjukkan situasi terkini, Pram, di lokasi saya menyiarkan secara langsung. Ya, ini kondisi terkini. Untuk situasi terkini, memang di kondisi saat ini di Dusun Kampek ini sudah sedikit memang agak berangsur surut. Namun memang untuk debit air tidak separah dengan sebelumnya. Surut di sini hanya beberapa senti saja. Dari pantauan kami tadi siang juga ada beberapa memang tim BPBD ataupun bahkan tadi ada dari Komisi 3 tadi sempat datang ke sini ya untuk meninjau keadaan lokasi banjir yang berada di kampung atau Dusun Kampek, dan situasi seperti yang dikabarkan bahwa dalam sebelumnya banjir sempat sedalam hampir kurang lebih 3 meter. Dan ini merupakan daerah yang paling terparah. Saya menyusuri beberapa titik, kondisi saat ini hanya perubahan yang hanya beberapa senti saja. Ya, saya juga di sini juga menggambarkan ada beberapa rumah yang sudah surut di sini, tapi namun untuk di jalan di sini kurang lebih ada sepaha orang dewasa. Dan saya terpaksa di sini juga harus menggunakan perahu karena ini cukup dalam. Dan di sini perahu, ya. Jadi untuk lokasi di Kampek sendiri, nah ini kondisinya bisa dilihat ada hampir masih kurang lebih ada 140 rumah. 140 rumah ini. 140 rumah. Dan rumah-rumah ini sebenarnya sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Dan sampai saat ini mereka masih mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang ada beberapa titik yang sudah disediakan oleh aparat desa. Ya, ada juga sebagian yang mereka bertahan di rumahnya, hanya rumah-rumahnya yang dianggap mereka aman. Dan saat ini juga ada beberapa warga yang mereka datang ke tempat pengungsian ini maksud saya ke tempat lokasi banjir ini hanya untuk melihat keadaan rumah mereka, apakah rumah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Karena diketahui untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan banyak. Oke, baik. Rudi, kita tahan sebentar karena kita harus bergeser ke Sukabumi, Jawa Barat terkait musibah longsor yang terjadi di sana dengan rekan kami Budi Setiawan. Halo, selamat sore rekan Budi Setiawan. Seperti apakah kondisi dari pasca longsor di sana? Seperti apa pencarian korban di sana? Baik, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan bahwa sejak pagi tadi tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri
dan relawan kembali melakukan proses pencarian terhadap keempat korban yang masih hilang akibat bencana pada Kamis lalu. Namun saat ini tim SAR gabungan memfokuskan pencarian korban di wilayah Lengkong, yang mana di daerah tersebut terdapat satu keluarga yang terdiri dari anak, ibu, dan ayahnya tertimbun ataupun masih hilang dalam pencarian tim SAR gabungan. Saat ini kondisi di lapangan ataupun di lokasi diguyur hujan, sehingga proses pencarian terhadap para korban ini untuk sementara dihentikan dahulu. Rencananya proses pencarian terhadap korban akan kembali dilanjutkan besok pagi. Demikian, Prof. Baik, terima kasih banyak rekan Budi Setiawan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi rekan kami dari Karawang ada Rudi Setiawan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih masih bersama kami di Ayu Sore pemirsa. Dalam hitungan minggu, umat muslim Indonesia akan segera melaksanakan mudik lebaran. Agar pemudik tidak mengalami kendala, pemerintah dan aparat memastikan seluruh infrastruktur dalam keadaan baik dan layak digunakan. Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau kesiapan mudik lebaran tahun 2025. Salah satunya kesiapan tol Jakarta Cikampek Selatan. Tol ini rencananya akan dibuka untuk kelancaran arus balik lebaran nanti. Irjen Agus menjelaskan, dengan dibukanya akses tol Jakarta Cikampek, kendaraan dari Bandung ke Jakarta tidak harus keluar di Japek ketika memasuki arus balik lebaran. Sehingga nanti ada 2 gate tol, bisa keluar di 37, tetapi pintu tolnya cuma 2. Kami sarankan nanti para pemudik menggunakan gate tol yang 34. Sehingga fasilitas dan lain sebagainya sudah siap, dan ini ada 5 pintu gate tol ya, 8 pintu gate tol. Jadi sudah siap. Semoga nanti pada saat arus balik kita bisa memecah jalur yang ada di Japek dan ada di fungsional. Tol fungsional bisa memecah pertemuan lalu lintas di kilometer 66 Jakarta Cikampek sehingga kendaraan dari Bandung bisa melewati jalur ini. Demi kelancaran arus mudik lebaran, operator juga diminta pihak kepolisian untuk segera menuntaskan pekerjaan agar tol fungsional bisa optimal dilintasi pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses. Kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Setelah viral takaran minyak kita 1 liter yang ternyata hanya berisikan 700 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Kini hanya minyak kita ukuran 2 liter saja yang masih ditemukan tersedia di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastilah distributornya ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli-pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki musim panen, harga cabai rawit merah di tingkat petani mencapai Rp45.000. Para petani pun merasa diuntungkan. Memasuki musim panen, petani cabai rawit merah di Blora, Jawa Tengah merasa diuntungkan. Pasalnya harga jual cabai rawit merah di tingkat petani saat ini mencapai Rp45.000. Seperti yang diungkapkan oleh Sutiono, petani cabai asal Kecamatan Tunjungan ini. Dengan harga jual cabai rawit merah saat ini, ia merasa untung karena sudah melebihi biaya operasional yang dikeluarkan. Selain cabai rawit merah, Sutiono juga menanam cabai merah keriting dan cabai rawit kuning. Berbeda dengan harga cabai rawit merah, harga cabai rawit kuning dan cabai merah keriting harganya lebih murah, jauh di bawah harga cabai rawit merah, yaitu hanya seputar Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilogramnya. Ya lumayan, kalian ya lumayan, untung ya. Oke, kalau harga segitu, tapi kalau yang rawit biasa nih, kalau harga segitu ya nggak masuk. Kalau 15 lumayan pun, 15 lumayan ya. Udah untung ya. Ia pun berharap harga cabai menjelang Lebaran nanti bisa naik lagi agar petani cabai di Blora bisa sejahtera. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam hari ini telah tiba di Jakarta. Kedatangannya dalam rangka menemui Presiden Prabowo Subianto membahas potensi peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, tiba di Indonesia 9 Maret 2025. Ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. To Lam tiba dari Vietnam menggunakan pesawat komersil Vietnam Airlines. Dentuman seremonial meriam mengiringi langkah To Lam dan istri saat mendarat di Bandara Halim, Jakarta. Kedatangannya disambut langsung secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung,
dan Pas Pamres. Bertepatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, To Lam datang ke Indonesia untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, membahas potensi kerjasama antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu pemirsa, KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, di segmen ini kita akan mencari tahu referensi takjil nikmat jelang buka puasa. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil berbuka puasa kali ini, kami telah terhubung dengan rekan Aulina Iyasha di kawasan Sabang dan juga Hamzah Hasibuan di kawasan Cempaka Putih. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, bagaimana keseruan persiapan buka puasa di lokasi Anda saat ini? Halo, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Ini buka puasa kita tinggal menghitung menit lagi ya, perkiraan 15 sampai dengan 20 menit lagi kita akan buka puasa. Nah, gimana nih kira-kira Aulia dan juga pemirsa, udah ada yang dibeli belum sih buat buka puasa? Kalau belum, saya mau merekomendasikan salah satu tempat di Jakarta Pusat, yakni di Jalan Sabang untuk beli makanan takjil. Ini salah satunya saya udah beli, tadi ini saya beli kolak sama gorengan, tapi saya juga mau butuh yang lainnya lagi nih. Kalau gitu, yuk kita explore Jalan Sabang. Itu saya nih. Di sini juga ada tahu Sumedang, Aulia dan juga pemirsa. Mungkin terlihat ini tidak terlalu ramai ya, karena katanya biasanya ini ramainya ini kalau hari kerja. Ini kan justru weekend, jadi belum terlalu ramai. Selain ada tahu Sumedang, sini juga saya mau mengajak Anda untuk melihat ada batagor, ada cimol. Selain ini juga tadi tempat saya membeli kolak. Ini di sini nih, Aulia dan juga pemirsa. Ini tadi di sini tuh ramai banget Ibu ya. Maaf tadi saya kasih lagi nih. Tadi saya di sini beli kolak ini yang udah saya pegang dan lihat sekarang kolaknya udah dikit lagi nih Aulia dan juga pemirsa. Karena tadi memang ramai banget, bahkan antrian di sekitar tenda ini tadi paling ramai di sini karena tadi ibunya ini jualannya segala macam. Dia ada jualan gorengan, ada jualan makanan manis, ada juga makanan beratnya. Tadi ada kue tiaw sama bihun, tapi sekarang udah habis karena ini udah mau mendekati waktu berbuka puasa ya. Jadi untuk Anda juga pastinya kalau mau nyari takjil, ini jangan terlalu sore, maksimal itu jam 5 lebih lah udah sampai di tempat karena nanti kehabisan nih. Karena sekarang juga di tempat yang saya tadi beli udah sedikit lagi. Kalau itu saya mau mengajak Anda juga untuk melihat lagi kira-kira ada apa saja selain di sini. Nih ada buah juga. Ada rujak
Nah, mungkin ini biasanya kalau buka puasa enaknya kita yang seger-seger, yakni ada rujak nih, boleh dilihat di layar televisi Anda, ada mangga, ada nanas, masih banyak juga dan masih seger-seger juga buahnya ya. Aduh, saya juga jadinya pengen beli nih, kan nanti mau beli juga nih satunya. Nah, kalau gitu saya mau mencari minuman segernya selain buah apa ya kira-kira. Tapi apa saya beli buah aja ya, bingung nih pemirsa, kira-kira ini kan buahnya juga seger juga nih, apakah beli mangga aja kali ya. Abang, boleh kali ya, aku mau beli mangganya satu. Ya. Itu manis kan ya Bang ya? Oke. Satu aja Bang. Satu aja. Ya. Mau ininya? Boleh deh, boleh. Sip ya. Terima kasih Abang, nanti aku bayar ya. Sip, ya pemirsa, ini saya udah beli mangga. Aku bingung sih soalnya tadi ini aku udah beli gorengan sama beli kolaknya. Jadi aku butuh buah-buahan yang segar. Kayaknya aku memutuskan untuk beli mangga aja. Kalau gitu sekarang saya mau pengajian lagi kayaknya untuk beli minuman. Jadi makin lengkap ya, minuman, buah, dan juga ini udah gorengan. Yuk kalau gitu kita cari-cari minuman yang segar di sini. Ini ada apa aja kira-kira? Nah ini tadi ada es teh Solo. Saya sempat mau beli juga es teh Solo, tapi saya bingung. Ini ada es teh Solo. Wah, Aulina, banyak sekali ya yang Anda beli untuk takjil ini. Tapi kita akan lihat di kawasan lain juga. Mungkin biar pemirsa banyak referensi. Kita akan ke Hamzah Hasibuan di kawasan Cempaka Putih. Hamzah, kalau tadi Aulina sudah beli buah-buahan dan banyak takjil segar, Anda beli apa di sana? Ya Aulia dan juga pemirsa, tidak mau kalah dengan Aulina yang tadi masih keliling untuk belanja ya Aulia. Di sini kami sudah memantau di Pasar Rawasari, tepatnya Cempaka Putih, kami sudah memantau salah satu pembeli yang tadi sepertinya udah borong nih Aulia. Kita mau tanya-tanya di sini sedikit. Selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Rozak di sini. Oke, Mas Rozak, boleh dikasih lihat nih ke pemirsa tadi beli apa aja Mas? Kita beli gorengan di sini, ada es juga, es buah di sini. Tentunya seger sekali. Terima kasih. Ya. Apa aja nih, Mas? Ada bakwan, ada tahu isi, ada risoles juga, banyak nih, banyak warnanya di sini. Oke, beli berapa tadi Mas? Kalau gorengan ini cukup murah, cukup terjangkau, harganya 15.000 saja. Terus esnya juga 5 ribuan saja, 5 ribuan saja. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Rozak. Selamat berkeliling kembali nyari takjil ya Mas. Ya itu dia Aulia dan juga pemirsa, sepertinya memang es dan gorengan ini menjadi salah satu menu wajib ataupun takjil wajib yang harus dibeli oleh warga ataupun masyarakat Indonesia. Ngiler ngelihat tadi Mas Rozak beli es buah, saya di sini juga mau coba tanya ataupun beli es buah. Di sini selamat sore Ibu, saya boleh pesan es buahnya satu Ibu? Oke, sepertinya ini udah ada yang siap. Oke Ibu, kalau enggak saya ambil yang ini aja, belum ada yang ambil kan Bu? Oke, terima kasih banyak. Ini harganya berapa Bu? 5.000. Oke, 5.000. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya Aulia dan juga pemirsa, ini saya sudah beli es buah. Mungkin selanjutnya saya mau coba cari takjilnya yang ada di kawasan Rawasari ini. Karena tadi kita lihat ada banyak ya, ada banyak bubur dan juga mochi. Mungkin di sini ada yang menarik yang mau saya coba, mungkin mochi ya Aulia. Di sini kita tadi sudah pesan sebenarnya ada beberapa mochi dari rasa-rasa seperti strawberry, coklat dan lain sebagainya. Ibu, selamat sore. Saya mau ambil pesanan yang tadi ya Ibu. Oke. Terima kasih banyak Ibu, sukses selalu. Oke Aulia, di sini saya sudah beli takjil dan juga minumannya. Sebentar lagi saya dan juga tim di sini ada juru kamera Laksana dan juga Seto Pratomo akan coba takjil mochi karena jarang ya ada mochi dijadikan takjil. Ya mungkin untuk selanjutnya saya akan coba berkeliling lagi nyari takjil yang lain. Sementara itu Aulia. Baik, terima kasih Hamzah. Terima kasih juga tadi Aulina sudah memberikan referensi takjil untuk para pemirsa di rumah. Selamat bertugas kembali dan selamat menanti buka puasa. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui makanan berbuka ala Timur Tengah di kawasan Jakarta Pusat. Karena di sana sudah ada rekan kami, Naura Syafiqah. Naura, bagaimana buka puasa ala Timur Tengah di sana? Bisa Anda ceritakan kepada pemirsa? Ya, Aulia dan juga pemirsa, kalau misalnya biasanya di Indonesia ciri khas makanan berbuka puasa itu gorengan dan lontong. Kalau kali ini kita akan mengajak Anda pemirsa untuk lihat bagaimana sih Timur Tengah makanannya dan kuliner khasnya. Nah, ini di meja saya sudah ada berbagai macam menu yang menggiurkan, yaitu yang pertama ini adalah menu andalan dari restoran Timur Tengah, yaitu adalah nasi mandi laham, di mana ini menggunakan beras basmati dan dengan
topping daging kambing. Nah, ini memang menggiurkan sekali ya. Dan yang juga yang paling penting ini menggunakan rempah-rempah yang sangat kuat dan berbagai macam. Nah, tidak hanya ada main course dari nasi saja, di sini juga ada shawarma sebagai appetizer. Ini shawarma adalah seperti kebab gitu ya, dan isinya adalah daging ayam disajikan dengan kentang goreng. Kemudian tidak hanya ada shawarma saja yang menjadi ciri khas di restoran ini, ada juga sambosa. Nah, kalau sambosa ini isinya juga berbagai macam, seperti ada ayam, ada kambing, dan juga keju. Nah, untuk makanan penutupnya atau yang manis-manisnya, di sini ada Ali. Ali ini adalah roti yang dicampur dengan susu, jadi rasanya sangat manis sekali. Dan juga di restoran Sentral Al Jazeera ini juga pastinya menyajikan berbagai menu lainnya. Dan juga untuk melihat suasananya sudah ramai sekali dari berbagai pengunjung yang dengan keluarga, dengan kerabat dekatnya, dan juga masih banyak lagi. Jadi ini merupakan salah satu sebuah experience yang baru ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk mencoba kuliner Timur Tengah. Karena kan kalau misalnya kita makan makanan Indonesia mungkin terlalu bosen ya, jadi kita butuh suasana baru. Nah, ini adalah keluarga yang dengan dress code-nya sudah tidak sabar untuk berbuka puasa ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga di sini ada rombongan ya yang sudah siap menyantap makanannya yang memang sudah disajikan di atas meja. Dan juga pastinya di restoran Sentral Al Jazeera ini menyediakan berbagai paket menu untuk di bulan Ramadan yang terdiri dari untuk 2 orang, 4 orang, juga bahkan di 12 orang. Dan untuk reservasi pastinya dong harus reservasi untuk bisa berbuka puasa di restoran Sentral Al Jazeera. Coba mungkin saya mau tanya ke salah satu pengunjung yang ada di sini ya, dengan kakak-kakak yang kayaknya udah pakai dress code yang cantik sekali. Selamat sore kakak. Ini dengan kakak siapa? Aku Naya. Kak Naya. Oke, Kak Naya, kenapa sih memilih restoran Al Jazeera untuk berbuka puasa bersama teman-teman? Karena tempatnya nyaman sih, terus juga tempatnya strategis dan makanannya enak juga sih. Iya. Hari ini pesennya apa nih sama teman-teman Kak Naya? Ini tuh ada nasi mandi sama ayam panggang gitu. Iya, wangi banget sih. Wangi banget ya. Udah ngiler banget. Oh ya, Kak Naya, kira-kira nanti mau rekomendasiin juga nggak restoran ini ke teman-teman yang lainnya? Pasti banget sih. Selain teman-teman juga bisa buat keluarga juga karena tempatnya luas dan nyaman juga. Tapi Kak Naya ini pertama kali atau enggak sih makan kesini? Ini pertama sih ya sama teman-teman buat bukber. Siap kalau gitu, terima kasih banyak Kak Naya dan juga teman-temannya. Selamat berbuka puasa nanti ya. Dan juga memang Aulia dan juga pemirsa, di berbuka puasa ini, di momen-momen ini merupakan momen yang berbahagia sekali. Jadi saya rekomendasi untuk Anda pemirsa yang ingin berbuka puasa bersama dengan keluarga bisa langsung datang ke restoran Sentral Al Jazeera untuk menyantap kuliner Timur Tengah. Silakan Aulia kembali. Terima kasih Naura sudah memberikan ini tadi makanan ala-ala Timur Tengah. Saya juga tidak sabar dan penasaran sama rasanya. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ikuti kultum nikmatnya Ramadan jelang berbuka puasa karena Anyu Sore akan segera kembali. Selamat berbuka puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan Anyu Sore, pemirsa. Setiap Ramadan tiba, warga kota Solo bersiap antre untuk mendapatkan bubur khas Timur Tengah dan Melayu, yakni bubur samin atau bubur khas Banjar. Setiap tahun bubur ini dibagikan di Masjid Darussalam Jayangan Serengan Solo, Jawa Tengah menjelang waktu berbuka puasa. Setiap Ramadan tiba, warga kota Solo bersiap antri untuk mendapatkan bubur khas Timur Tengah dan Melayu, yakni bubur samin atau bubur khas Banjar. Bubur gratis ini dibuat di halaman Masjid Darussalam Jayangan Serengan Solo, Jawa Tengah. Bubur samin dibuat dengan rempah-rempah khas Timur Tengah, serta menggunakan minyak samin, wortel,
dan bawang bombay yang menambah cita rasa khas. Bubur samin biasanya dinikmati warga sebagai menu buka puasa di rumah, hingga warga rela antri untuk mendapatkan bubur ini. Ketua Panitia Ramadan Masjid Darussalam Solo menyebut untuk memasak 1.300 porsi bubur samin dibutuhkan 50 kg beras dengan proses memasak mulai pukul 11.00 hingga pukul 15 sore. Pada tahun ini Masjid Darussalam masih bisa membuat dan membagikan bubur samin kepada masyarakat luas. Untuk perharinya kita bikin 50 kilo beras dengan perkiraan jadinya nanti sekitar 1.300 porsi. Yang 1.100 porsi dibagikan untuk masyarakat umum seperti yang Anda lihat sekarang ini, dan yang 200 porsi untuk takjil di masjid waktu nanti buka puasa. Tradisi membuat dan membagikan bubur samin khas Banjar ini sudah dimulai sejak Masjid Darussalam berdiri sejak tahun 1910 ketika warga Banjar yang merantau ke Solo dan dilakukan selama bulan Ramadan secara turun-temurun oleh masyarakat Banjar yang menetap di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kenikmatan makanan berbuka ala Timur Tengah di Sentra Al Jazeera Pramuka, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Naura Syafiqah di sana. Naura, tadi sudah diperlihatkan makanannya. Nah, sekarang sudah buka puasa nih. Rasanya seperti apa makanan-makanan di sana? Ya, Aulia dan juga pemirsa, selamat berbuka puasa untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini dia menu buka puasa saya, yaitu nasi mandi laham menggunakan daging kambing. Nah, ini daging kambingnya akan saya coba dulu ya untuk nasinya yang pertama ya. Nah, ini memang menu yang sangat spesial khas kuliner Timur Tengah. Saya akan coba, ini adalah nasi mandinya. Ini rasanya hebat sekali, Aulia dan juga pemirsa. Kalau misalnya untuk bisa mencium wanginya, ini juga rempah-rempahnya tercium sekali. Semoga Anda pemirsa bisa mencium juga ya aroma-aromanya. Dan juga kita akan coba untuk daging kambingnya. Ini daging kambingnya empuk banget. Kita akan coba makan daging kambingnya. Nah, untuk daging kambingnya di sini juga spesial. Langsung kita coba makan. Bismillah. Wah, ini mantap banget makanannya. Untuk berbuka puasa kali ini, makanan saya super mewah ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengajak Anda, pemirsa dan juga Aulia, untuk berbincang dengan marketing di Sentra Al Jazeera Pramuka ya. Yang kali ini bersama dengan Bapak Jeki. Selamat sore Pak Jeki. Sudah buka puasa Bapak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah berbuka puasa. Oke, Pak Jeki, ini saya penasaran nih dengan restoran Sentra Al Jazeera yang ada di Pramuka ini. Ini kenapa sih selalu ramai di setiap bulan puasa ini? Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Di bulan Ramadan ini kita semuanya customer loyal kami ini tetap berkunjung gitu ya. Dan kelebihannya, kita biasanya nih makanan kita ini kita spesialkan khususnya di bulan Ramadan ini kita punya paket-paket. Jadi ada strategi juga sih Bu ya, seperti hal itu. Dan menu makanan kita ini tetap otentik kita rawat. Jadi mereka juga yang sudah biasa makan atau sudah familiar dengan makanan Arabian pasti kemari Bu. Gitu, itu paling seperti itu ya Bu ya. Boleh dikasih tahu Pak Jeki untuk menu yang spesial di bulan Ramadan ini apa sih yang ciri khasnya? Kita khusus ciri khas di sini sebenarnya banyak ya Bu ya, tapi paling otentik sekali itu di nasi. Kemudian kalau untuk di minuman itu ada jus kurma gitu ya, itu otentiknya kita sekali ya, atau signaturnya kita. Seperti itu Bu, ya seperti hal-hal yang banyak makanan-makanan khusus dari Timur Tengah. Ini bukan dari satu negara aja, gitu, dari beberapa negara seperti kayak dari Lebanon, Turki, Saudi, Yaman gitu, dan itu bercampur di sini. Ada juga Mesir. Itu yang membuat mereka juga tertarik untuk makan atau menikmati makanan restoran Arab seperti ini. Tambahan lagi juga owner kami juga sudah serius sekali untuk membangun restorannya agar nyaman gitu ya dikunjungin dan tepat gitu ya untuk dinikmati makanan di restoran kami. Seperti itu sih.
Pak Jeki, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan coba ke pengunjung yang ada di sini ya. Nah, ini pengunjung-pengunjung yang ada di sini juga sudah menyantap santapan buka puasanya yang sedari tadi sudah tidak sabar untuk makan. Nah, ini saya akan coba ke rombongan ibu-ibu cantik yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Subhanallah, kompak ya, ada dress code-nya. Aku mau coba tanya ke Ibu deh. Ibu, siapa nih? Ini Ibu Syifa? Selamat sore Ibu Syifa. Ibu Syifa, boleh dikasih tahu dong ini makannya ada apa aja sih? Mewah sekali kayaknya nih. Ada nasi kebuli, ada martabak, ada kebab, ada samosa. Semuanya kayaknya ada. Semuanya ada ya. Ibu Syifa, kenapa sih memilih restoran Sentral Al Jazeera Pramuka ini untuk berbuka puasa bersama kerabat? Oke. Ya pastinya karena sudah memang terkenal dengan makanan Timur Tengahnya dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Iya. Gimana makanannya, enak tapi? Enak. Gimana teman-teman? Mantap pokoknya. Ini pertama kali atau udah sering ke sini? Beberapa kali. Gitu. Siap, silakan dilanjutkan makannya. Terima kasih banyak ibu-ibu ya. Dari sebelah sana ini juga sudah ada yang lagi makan ini untuk santapan menu berbuka puasanya. Dan juga pastinya di Sentral Al Jazeera Pramuka ini menyajikan berbagai macam menu kuliner Timur Tengah. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin berbuka di restoran ini harus reservasi terlebih dahulu gitu. Karena untuk restorannya juga setiap bulannya dan juga setiap minggunya, khususnya di bulan puasa ini selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai daerah, berbagai kota, dengan keluarga, dengan kerabat. Bahkan untuk anak-anak juga menikmati makanan yang ada di restoran Al Jazeera Pramuka. Nah, yang spesialnya juga di restoran Al Jazeera Pramuka ini, mereka tidak hanya menyajikan dan menyediakan fasilitas seperti di meja makan tadi, tapi juga menyediakan tempat yang spesial. Nah, ini adalah tempat lesehannya yang mungkin juga pastinya bisa memberikan seperti pengalaman baru untuk makan bersama dengan keluarga yang akan lebih intimate, dan lebih terasa kebersamaannya di bulan Ramadan ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana makanannya? Mantap. Oke, kalau gitu untuk Anda pemirsa yang mau berbuka puasa bersama keluarga bisa datang ke restoran Al Jazeera Pramuka yang ada di Jakarta Pusat. Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Naura. Semoga nanti saya dan pemirsa bisa mencicipi buka puasa ala Timur Tengah di sana sebelum Ramadan berakhir. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, berbuka puasa dengan yang manis-manis itu sangat dianjurkan. Anda bisa berbuka puasa dengan menu takjil kolak sarikaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Kolak sarikaya ini diburu oleh masyarakat sebagai menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada kolak khas Kampung Kauman Sidoarjo bernama kolak sarikaya yang hanya dijual pada bulan Ramadan saja. Kolak sarikaya sangat diminati masyarakat Sidoarjo sebagai menu berbuka puasa yang manis. Dibandingkan dengan kolak pada umumnya, kolak sarikaya ini memiliki cita rasa yang jauh lebih manis. Proses memasaknya pun berbeda. Bahan-bahan seperti santan kental, daun pandan, pisang raja, roti tawar, kolang-kaling, telur, vanili cair, dan gula dikukus selama 20 hingga 25 menit sebelum disajikan. Meski namanya kolak sarikaya, bukan berarti kolak ini dibuat dari buah serikaya, namun hanya namanya saja yang berarti sari kaya, sari makanan yang kaya dengan gizi. Kolak sarikaya ini merupakan resep turun-temurun di Kampung Kauman Sidoarjo. Jadi resep nggak akan pernah dirubah, tetap asli dari nenek moyang. Soalnya ini memang ciri khas dari Kampung Kauman Sidoarjo. Karena merupakan makanan tradisi yang hanya ada pada bulan Ramadan, keberadaan kolak sarikaya ini tidak hanya dicari warga Sidoarjo saja, namun warga dari luar kota Sidoarjo. Ya senang soalnya rasanya tuh aneh gitu, tapi enak, manis, dan juga ada cuman mau pas waktu hari puasa aja. Mertua saya tuh suka, masalahnya enggak terlalu manis. Kalau buat saya apalagi dikasih es, seger sekarang.
Kolak sarikaya khas Kampung Kauman Sidoarjo ini dapat dinikmati dingin atau hangat sesuai selera. Dengan harga Rp8.000 per porsi, siapapun bisa menikmati kuliner khas Sidoarjo yang hanya ada di bulan Ramadan ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi media dan staf khusus menteri guna memperkuat struktur kementerian. Para pejabat di lingkungan Kemenkeraf ini diharapkan mampu bekerja optimal serta mensukseskan asta cita-cita pemerintahan Prabowo Gibran. Guna menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha akan mengajak para kepala daerah untuk turut serta mendukung para pegiat ekraf berkembang. Tak hanya itu, Teuku Rifki Harsha juga menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan untuk bekerja sama di sejumlah sektor strategis. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini, diharapkan mampu mempercepat realisasinya program-program yang tepat sasaran di tengah efisiensi anggaran yang sedang dihadapi. Hal ini disampaikan saat dirinya melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi media dan staf khusus menteri di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, kami Menteri Ekonomi Kreatif juga diberi kesempatan juga untuk ada sesi khusus untuk menyampaikan tentang pentingnya Dinas Ekonomi Kreatif oleh para kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk mendukung bertumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Dengan pelantikan ini diharapkan juga dapat mendorong 8 kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 1 tahun 2025 dari sektor ekonomi kreatif agar berdampak positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ada kembali di Hanya Sore, pemirsa. Vision Plus kembali menghadirkan series terbaru bagi para penggunanya yang berjudul Culture Shock. Series yang diperankan aktor muda Dito dan juga Davina Karamo ini menceritakan kisah remaja dalam menghadapi perbedaan budaya di ibu kota Jakarta. Culture Shock menjadi series terbaru Vision Plus yang resmi dirilis pada 21 Februari 2025 di aplikasi Vision Plus. Series ini menghadirkan berbagai kisah tentang percintaan dan persahabatan para remaja yang hidup di ibu kota Jakarta. Mengusung konsep cerita remaja dewasa, series ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan hiburan, namun juga media edukasi seksual bagi masyarakat luas. Tentunya dengan kehadiran Culture Shock menjadi tambahan untuk series di Vision Plus dengan genre drama komedi dan tentunya bisa menjadi tontonan yang ringan yang menghibur juga. Culture Shock ini secara premis adalah tentang ada anak muda berumur 16 tahun dari Muara Enim yang datang ke Jakarta. Ternyata dia terkena culture shock, tapi ketika datang ke Jakarta dia dapat beasiswa di sekolah internasional. Ternyata dia mengalami panic attack ketika melihat cewek-cewek di Jakarta sekolah SMA cakep-cakep, seksi-seksi gitu. Para aktor, director, hingga tim produksi Vision Plus dan Paragon Pictures turut hadir pada press conference dan eksklusif screening Culture Shock di iDreams Tower, Jakarta Pusat. Semoga banyak yang nonton, semoga banyak yang bisa nangkep pelajaran yang kita kasih di sini, karena di sini bukan cuma tentang edukasi seksual doang, tapi juga tentang kebersamaan antar keluarga. Ini menantang banget dan ini bukan aku sama sekali gitu, tapi ya mencoba menggalinya aja, banyak ngobrol sama coach, acting coach juga, belajar gitu. Serial Culture Shock bisa diakses mulai 21 Februari 2025 di layanan video streaming digital Vision Plus. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Dimas Binardi, iNews melaporkan. Kita beralih ke sepak bola, pemirsa. Patrick Kluivert mengeluarkan daftar nama profesional atau sementara skuad timnas Indonesia perdana untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengeluarkan daftar sementara nama-nama yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang laga melawan Australia dan Bahrain.
Tom Haye dari Almer City, Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Rafael Stroik dari Brisbane Roar, Kevin Dix dari Copenhagen, dan Septian Bagaskara dari Dewa United. Selanjutnya pemirsa ada Egy Maulana dari Dewa United, Ricky Kambuaya dari Dewa United, Martin Paes dari FC Dallas, Ragnar Oertmangun dari FC Dender, dan Miss Hilgers dari FC Twente. Selanjutnya ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, Jordi Amat dari Johor Darul Tazim, Shine Patinama dari Kasyupen, Calvin Verdonk dari Nijmegen, Marcelino dari Oxford United. Lalu ada Ole Romeni dari Oxford United, Eliano Reinders dari Zwolle, Hernando Ari dari Persebaya, Rizky Ridho dari Persija, dan Ferrari dari Persija. Lalu ada Sananta dari Persis Solo, Hoki Caraka dari PSS Sleman, Nathan Jo dari Swansea City, Pratama Arhan dari Bangkok United, dan Jay Izes dari Venezia. Lalu ada Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers, Sandy Walsh dari Yokohama Marinos, dan menunggu 3 pemain yang akan dinaturalisasi, yaitu Emil Audero dari Palermo, Dean James dari Go Ahead Eagles, dan Joy Pelupesi dari Lomel SK. Pemirsa, Masjid Nabawi di Madinah dipadati jemaah dari berbagai penjuru dunia pada bulan suci Ramadan. Mereka datang tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk merasakan keagungan sejarah dan keistimewaan salah satu masjid tertua. Dan laporan rekan kami, Gede Satria dari Madinah, Arab Saudi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ayus sore hari ini. Cuplikan tayangan berita Ayus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialayus. Dan jangan lupa saksikan Ayus Room sesaat lagi bersama rekan kami, Diandra Mukni. Saya Aulia Wardani mengucapkan selamat melanjutkan ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di Masjid Nabawi, salah satu masjid tersuci dalam Islam yang terletak di kota Madinah. Di bulan Ramadan tahun 2024 lalu, lebih dari 10 juta jemaah dari seluruh penjuru dunia yang datang untuk beribadah dan merasakan kedamaian spiritual. Masjid Nabawi dibangun pada tahun 622 Masehi oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Awalnya masjid ini berukuran sederhana, namun seiring waktu, masjid ini berkembang menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Salah satu ikon Masjid Nabawi adalah payung raksasa yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Payung ini tidak hanya memberikan naungan dari terik matahari, tetapi juga menjadi simbol arsitektur modern yang harmonis dengan nilai-nilai tradisional. Tidak hanya di bagian luar masjid, area dalam Masjid Nabawi juga memiliki sistem pendingin canggih yang menjaga suhu tetap sejuk di siang hari, sehingga meski padat jemaah tetap merasa nyaman dan khusyuk saat sholat dan bermunajat di dalam Masjid Nabawi. Jamaah umroh yang biasanya dari Makkah kemudian bergeser ke Madinah untuk memanjatkan doa. Karena disinilah tempat yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa. Sehingga Masjid Nabawi dan Raudah seringkali disebut sebagai Taman Surga. Jemaah umroh dari Makkah biasanya bergeser ke Madinah untuk memanjatkan doa di sebuah taman surga. Ya, Raudah adalah area yang terletak di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW.